Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bertemu lagi dengan saya Endah, dan kali ini kita akan membahas tentang pembiasan. Apa itu pembiasan? Pembiasan adalah pembelokan berkas sinar karena adanya perbedaan kerapatan suatu optik antara dua medium yang tembus cahaya. Ya, cahaya bila dilewatkan ke dalam dua medium yang indeks biasnya berbeda, maka kecepatan cahayanya akan mengalami perubahan. Kecepatan cahaya mengalami perubahan, panjang gelombang juga akan mengalami perubahan, tetapi frekuensinya akan tetap. Di sini untuk mengukur pembelokan cahaya dari medium ke medium lain yang indeks biasnya berbeda, maka dia gunakan yang namanya besaran indeks bias. Perbedaannya gimana kalau misalnya ada sinar yang dilewatkan ke dalam medium yang kerapatannya berbeda. Misalkan cahaya itu dilewatkan dari medium yang lebih rapat menuju ke medium yang kurang rapat. Misalnya ini sinar datang, cahaya datang. Kalau misalnya dia mediumnya sama, berarti dia akan lurus ke yang titik-titik ini. Tetapi karena dia mediumnya berbeda, dari kaca ke air, di sini contohnya kaca itu lebih rapat daripada air. Cahaya masuk ke dalam medium kaca, kemudian dia menuju medium air. Karena medium air itu medium yang lebih kurang rapat, medium yang kurang rapat dibandingkan kaca, maka cahayanya akan dibelokkan menjauhi garis normal. Jadi kalau misalnya cahaya itu datangnya dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, maka cahaya akan dibiaskan atau dibelokkan menjauhi garis normal. Yang harusnya kalau mediumnya sama dia ke yang titik-titik ini, maka karena ini mediumnya berbeda dan dari yang lebih rapat ke yang kurang rapat, maka sinar biasnya menjauhi normal. I itu namanya sudut datang. R adalah sudut bias. Ya. Jika sinarnya datang berkebalikan dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka sinar itu akan dibiaskan mendekati normal. Contohnya di sini sinarnya datang dari medium udara menuju ke medium air. Kalau misalnya mediumnya sama, dia akan lurus ke sini, tidak dibiaskan. Tapi karena mediumnya berbeda dan dari yang kurang rapat menuju yang lebih rapat, maka sinar biasnya dibelokkannya kemana? Mendekati normal. Jadi yang harusnya ke titik-titik ini, kalau misalnya mediumnya sama, karena mediumnya berbeda dan dari yang kurang rapat menuju yang rapat, maka dibelokkannya mendekati garis normal. Seperti itu, ya. Contoh-contoh pembiasan itu apa aja? Contoh-contoh pembiasan dalam kehidupan sehari-hari itu benda angkasa kelihatan sedikit lebih tinggi daripada kedudukan aslinya. Yang kedua, dasar kolam kelihatan lebih dangkal daripada sebenarnya. Kayak teman-teman mau berenang, sepertinya dangkal, ternyata pas nyebur dia lebih dalam daripada yang sebenarnya. Yang ketiga, benda yang dicelupkan sebagian ke dalam air akan kelihatan seperti patah. Kalau teman-teman masukin pensil misalnya ke dalam air, akan terlihat pensil itu patah. Nanti yang ketiga ini bisa mencoba. Oke. Tadi untuk menentukan besarnya pembelokan cahaya, ada besaran yang dipakai yaitu indeks bias. Rumus indeks bias mutlak suatu zat NZ itu rumusnya adalah C per CZ. C apa? C adalah cepat rambat cahaya dalam ruang hampa, yaitu besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. CZ adalah CZ, yaitu cepat rambat cahaya di dalam suatu zat. Jadi indeks bias suatu zat itu rumusnya bisa dihitung dengan C per CZ, atau bisa juga dengan H per H aksen, di mana H itu adalah kedalaman sesungguhnya suatu tempat, H aksen adalah kedalaman yang kelihatan. Jadi H itu adalah kedalaman realnya, H aksen adalah yang kelihatan. Ini juga bisa dipakai untuk menentukan indeks bias suatu zat. Dan indeks bias itu tanpa satuan. Oke ya.
Untuk contoh perhitungannya seperti ini. Misalnya ada contoh, cepat rambat cahaya di dalam air itu 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Tentukan indeks bias mutlak air. Nah, yang kita tahu C, cepat rambat cahaya dalam ruang hampa itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Sedangkan C air 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Sehingga menentukan indeks bias mutlak air C per C air itu 3 kali 10 pangkat 8 per 2,25 kali 10 pangkat 8. 10 pangkat 8-nya dicoret sehingga didapat indeks biasnya 3 per 2,25 atau 1 per 3 ya. Nah, contoh soal yang kedua, kedalaman air di kolam renang itu 3 meter tetapi kelihatannya seperti 2/4 meter. Jadi ini realnya, sebenarnya ini yang kelihatan. Tentukan indeks bias mutlak air. Jadi H yang realnya 3 meter, yang kelihatan H aksennya 2/4 meter. Ditanya indeks bias mutlak air berarti N air. Jadi N air bisa dihitung H per H aksen, itu 3 per 2 1/4 sehingga diperoleh angka 1 per 3 ya. Terus di sini ada hukum tentang pembiasan cahaya atau refraction light, di mana sinar datang, sinar bias, dan sinar normal itu terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, perbandingan proyeksi antara sinar datang dan sinar bias yang panjangnya sama pada bidang batas antara dua zat bening selalu merupakan bilangan tetap, konstan. Nah, perbandingan tadi antara proyeksi sinar datang dan sinar bias yang panjangnya sama kan merupakan bilangan tetap lah. Bilangan tetapnya ini disebut indeks bias antara dua zat atau dua medium. Sehingga kita bisa cari indeks bias antara dua zat atau dua medium disebut indeks bias relatif atau refraction index. Itu misalnya di sini indeks bias relatif cahaya dari A ke B. Berarti NA ke B itu rumusnya CA per CB. Jadi indeks bias cahaya dari A ke B itu CA per CB. Bisa juga indeks bias cahaya dari A ke B itu NB per NA, indeks bias B per indeks bias A. Atau bisa juga indeks bias dari A ke B itu adalah lambda A per lambda B. Lambda itu adalah wavelength atau panjang gelombang. Oke, sehingga jika misalnya bisa disimpulkan sebagai berikut. Oke, jadi indeks bias relatif dari zat A ke zat B itu rumusnya bisa macam-macam ya teman-teman. Bisa CA per CB, bisa NB per NA, bisa lambda A per lambda B. Jadi NA ke B itu CA per CB, bisa juga NB per NA atau lambda A per lambda B. Untuk indeks bias mutlak udara atau N udara itu nilainya selalu 1 ya teman-teman. Nah, sekarang ini ada contoh soalnya. Cepat rambat cahaya di dalam air 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Sedangkan cepat rambat cahaya di kaca itu 1,5 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Hitung indeks bias mutlak kaca. Yang kedua, indeks bias relatif cahaya dari air ke kaca. Nah, dari sini diketahui CK itu 1,5 kali 10 pangkat 8 meter per detik. C airnya 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per detik. C atau kecepatan cahaya di dalam ruang hampa 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Yang ditanya indeks bias mutlak kaca, berarti N kaca. N kaca rumusnya C per C kaca. Bisa dihitung 3 kali 10 pangkat 8 per C kacanya 1,5 kali 10 pangkat 8. Hasilnya 2. Itu N kaca. Sedangkan yang B ditanya indeks bias relatif cahaya dari air ke kaca. Berarti N dari A ke kaca. Berarti NA strip K. Nah, rumusnya adalah NA strip K, NA ke kaca berarti CA per C kaca.
CA 2,25 kali 10 pangkat 8 per C kaca 1,5 kali 10 pangkat 8. 10 pangkat 8 nya dicoret, 2,25 per 1,5 hasilnya 1,111 per 2. Begitu ya. Nah, di sini kita juga akan bahas tentang pemantulan sempurna. Apa itu pemantulan sempurna? Syarat terjadinya pemantulan sempurna yang pertama adalah sinar datang harus selalu dari medium optik rapat ke medium optik yang kurang rapat. Terus yang kedua, sudut jatuh atau sudut datangnya harus lebih besar daripada sudut batas. Apa itu sudut batas? Sudut batas adalah sudut jatuh atau sudut datang dari sinar yang berkas biasnya berimpit dengan bidang batas kedua medium atau membentuk sudut 90 derajat dengan garis normal. Contohnya nih, ini sinar datang pertama, berarti ini sudut datang yang pertama. Ini sinar datang yang kedua, sinar datang yang ketiga. Yang disebut sudut batas adalah sudut batas itu adalah sinar datang yang mana yang menghasilkan menghasilkan sinar pantul yang berimpit dengan bidang batas. Contohnya nih, sinar datang yang pertama ini sudut sudut bias yang pertama. Jika sinar datangnya yang kedua, sudut biasnya yang kedua ini. Nah, sudut datang yang ketiga, sudut biasnya sinar biasnya yang ketiga ini. Nah, sinar bias yang ketiga ini kan berimpit sama bidang Karena sudut biasnya ini berimpit sama bidang, maka sudut datang yang ketiga ini disebut sudut batas. Gitu. Pemantulan sempurna ini banyak dipakai dalam berlian. Berlian itu tampak berkilau, dia memanfaatkan adanya pemantulan sempurna. Yang kedua adalah fata morgana. Yang ketiga adalah permukaan aspal yang kelihatan basah atau berair saat di siang hari. Itu adalah contoh-contoh pemantulan sempurna. Oke, selanjutnya kita akan ke contoh soal yang kedua ini. Cahaya merambat dari udara ke kaca dengan sudut datang 60 derajat. Indeks bias mutlak kaca 5/3. Indeks bias mutlak udara 1. Lukiskan jalan cahaya dan tentukan sudut biasnya. Di sini diketahui sudut datangnya 60, N udaranya 1, N kacanya 5/3. Kita disuruh gambar jalan cahayanya. Yang kita mau tahu di sini adalah dari udara ke kaca. Sehingga kita harus cari indeks bias relatif dari udara ke kaca, NU ke K. NU ke K rumusnya NK per NU. Sama dengan NK-nya 5/3 per NU-nya 1, sehingga indeks bias relatif dari udara ke kaca dapat 5/3. Terus caranya gimana? Caranya teman-teman bikin garis seperti ini. Nih, teman-teman bikin garis. Bikin garis seperti ini. Oke. Sudah itu, karena di sini 5/3, 5 dan 3 yang paling gede adalah 5, kita bikin titik-titik sebanyak 5 titik. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah, berarti udah dapat. Di sini adalah 5/3. Berarti kita bikin lingkarannya di 3 dan di 5. Jadi kita bikin pakai jangka, jarum jangkanya di 0 sini, terus pensil jangkanya di 3. Terus kita bikin lingkarannya seperti ini. Itu lingkaran yang pertama. Lingkaran yang kedua kita bikin di lingkaran 5. Bikin di lingkaran 5 seperti ini. Ini harus benar-benar pakai jangka. Oke ya teman-teman. Kemudian di sini sudut datangnya adalah 60. Jadi kita hitung 60 derajat dari normal. Ini adalah normalnya. Kalau dari normalnya 60 derajat. Jadi kita ukur 60 derajat dari sini. Ini besarnya 60 derajat sehingga kita dapat sinar datangnya. Ini sinar datang.
sudut datangnya adalah 60 derajat. Kita bikin ini sinar datang. Oke. Harusnya ya teman-teman, kalau misalnya dia dari medium yang sama, berarti dia akan diluruskan ke sini harusnya. Tapi ini dibelokkan. Dibelokkannya kemana? Dibelokkannya ini nanti teman-teman tarik tegak lurus dari sini. Dia dari mana? Dari 5 ke 3. Jadi dibelokkannya dari udara ke kaca, itu dari yang kurang rapat menuju ke yang lebih rapat. Kalau menuju ke yang lebih rapat, berarti dia mendekati normal. Berarti ini dari 3 kita tarik tegak lurus sini menuju ke 5. Nah, sehingga sinar biasnya yang mana? Sinar biasnya bukan lurus ke sana, tapi ini tegak lurus ke sana, jadinya ke titik yang ini. Begitu. Nah, sehingga kita dapat sinar pantulnya yang mana? Yang ini. Nanti kita ukur ini sinar pantulnya berapa. Sinar biasnya, maaf, ini sinar biasnya dapat ini R. Terus R-nya kita ukur berapa derajat. Di sini diperoleh R-nya adalah 32 derajat. Pada rasa penjelasan pembiasan cukup sampai di sini ya teman-teman. Catatannya sambil dibaca, nanti dipahami lagi. Oke, semoga teman-teman bisa lebih mengerti dan lebih paham. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.